Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi, khususnya KD 3.8, yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi. Untuk itu, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Adapun indikator yang akan kamu dapat adalah yang pertama, dari segi pengetahuannya, nantinya anak-anak ibu mampu menjelaskan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian dari segi sikapnya, nanti anak-anak ibu bisa menentukan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dari segi keterampilannya, nantinya kamu bisa atau mampu menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan isi dan aspek kebahasaan. Anak-anak, apa kalian ingat dengan materi teks laporan hasil observasi yang dibahas pada pertemuan kemarin? Teks laporan hasil observasi itu apa ya? Ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang melaporkan hasil observasi. Kemudian, teks yang berisi penjabaran umum. Selain itu, teks tentang pengamatan suatu objek. Wah, anak-anak ibu hebat. Kalau begitu, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tapi untuk hari ini kita akan pelajari dulu mengenai strukturnya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas tentang aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat, 4 simpulan atau penutup. Nah, pernyataan umum atau definisi umum berisi definisi kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Kemudian kalau definisi bagian, yaitu pada bagian ini menjelaskan isi dan pembahasan mengenai hasil observasi yang menjelaskan ide-ide pokok pada tiap paragrafnya. Deskripsi manfaat, bagian ini menjelaskan manfaat dan kegunaan dari objek pengamatan yang dilaporkan secara detail, baik manfaat secara langsung atau tidak langsung. Kemudian simpulan atau penutup berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan, atau simpulan ini boleh ada atau tidak ada. Nah, berikut ini adalah contoh menelaah teks laporan hasil observasi. Perhatikan teks berikut ini. Pada teks 1 rumput, pernyataan umumnya terdapat pada awal paragraf karena di dalam awal paragraf ini terdapat kalimat definisi, yaitu rumput adalah tumbuhan monokotil yang mempunyai daun berbentuk sempit meruncing yang tumbuh dari dasar batang. Selain itu, terdapat juga pengelompokan atau klasifikasi mengenai rumput, yaitu beberapa contoh rumput yang biasa ditanam di Indonesia antara lain rumput Manila, rumput teki, rumput kucai, rumput Jepang, rumput gajah mini, rumput Peking, dan rumput ilalang. Kemudian deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua. Mengapa? Karena di sini dijelaskan secara terperinci, secara rinci mengenai rumput. Selanjutnya deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini terdapat pada paragraf ketiga karena di sini dijelaskan mengenai manfaat rumput. Selanjutnya kesimpulan atau penutup terdapat pada paragraf keempat atau paragraf terakhir karena pada paragraf ini dijelaskan ringkasan tentang paragraf-paragraf sebelumnya. Baiklah, sekarang kita bahas teks 2, yaitu sawah. Nah, di teks 2 ini pernyataan umum terdapat pada paragraf 1 karena di sini dijelaskan definisi dan rincian secara umum mengenai sawah.
Kemudian deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua karena di sini dibahas penjelasan mengenai sawah secara detail. Kemudian deskripsi manfaat terdapat pada paragraf ketiga karena di sini dibahas manfaat-manfaat sawah. Nah, kesimpulan tidak ada. Nah, bagian kesimpulan tidak ada karena simpulan itu boleh ada, boleh tidak. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Apakah kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari pembahasan tadi? Nah, kesimpulannya, teks laporan hasil observasi memiliki beberapa struktur, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan penutup. Nah, bagian penutup boleh ada, boleh tidak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kamu mengerti. Untuk itu anak-anak Ibu tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.